Halo semuanya, halo teman-teman, kawan-kawan, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya, diberikan selalu kesehatan sesehat-sehatnya, tidak kurang makan, tidak kurang minum, dan segala pekerjaan dilancarkan. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di channel otomotif dan juga elektronik rumah tangga. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mau review aja ya, mau cerita-cerita aja, mau mengulas aja seputar dinamo ampere dan juga dinamo starter. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih awam atau yang sudah tahu tapi masih belum terlalu memahami ya, baru sekedar tahu luarnya saja, belum mengerti sepenuhnya tentang dinamo ampere ataupun dinamo starter, maka malam ini atau saat ini saya mau memberikan penjelasan kepada teman-teman. Pastikan teman-teman yang pemula untuk simak video ini ya, jangan di skip, jangan dicepetin, supaya teman-teman juga bisa sedikit memahami seputar dunia otomotif. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa yang belum subscribe ke channel ini di subscribe ya teman-teman ya. Nah teman-teman sudah mendukung channel saya ini, dan mohon juga kalau ada iklan yang pendek ditonton ya teman-teman ya. Dengan demikian teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman, langsung saja kita membahasnya. Nah teman-teman lihat ya, di sini ada dua alat. Alat ini adalah bagian dari mesin mobil. Yang ini namanya dinamo starter. Ini sebagai contoh aja teman-teman ya. Ini punya mobil Innova atau Kijang Innova bensin. Nah seperti ini kira-kira bentuknya, tapi ini saya hanya menjadikan contoh aja ya. Kemudian ini adalah dinamo ampere, atau kata lainnya alternator, atau kata lainnya juga dinamo cas, dinamo pengisian. Nah ini sebagai contoh mobilnya Corolla ya, Corolla lama yang masih pakai regulator atau yang masih pakai cat out. Nah saya akan bahas satu-satu ya teman-teman ya. Nah setiap mobil selalu harus ada dua alat ini. Kedua alat ini wajib, setiap mobil harus ada. Kalau nggak ada alat dua ini, ya resikonya mobilnya ya nggak bisa di starter dong. Dorong mungkin bisa ya, kalau nggak ada dinamo starter bisa didorong ya, masih bisa hidup. Nah kalau nggak ada dinamo ampere ya otomatis aki tekor ya. Nah sekarang saya akan coba mengulas dulu ya teman-teman ya. Kita pelan-pelan saja, beberapa menit ke depan teman-teman simak sampai selesai ya. Kita akan mengulas dulu, ini adalah contoh dinamo starter. Nah apa sih tugasnya dinamo starter ini? Nah pada mobil ya, nah tugasnya adalah untuk menghidupkan atau memutar sumbu engkol ya. Ini terhubung dengan flywheel. Di sini ada gigi, namanya gigi bendik ini ya. Nanti cara kerjanya pada saat di starter, ini akan bergerak maju ke sini, kemudian akan berputar. Yang menggerakkan itu lewat switch ini ya. Jadi switch ini dapat listrik langsung dari aki plus. Kemudian di sini ada kabel soket kecil ini. Nah ini dapatnya dari kunci kontak. Jadi sewaktu ini diberikan arus plus, arus positif, maka strom yang ada di sini pindah ke sini lewat kabel ini ya. Nih, akan memutar rotor di dalam sini sehingga gigi bendik akan bergerak maju dan berputar. Nah gigi bendik ini terhubung dengan roda gila ya, atau flywheel, atau kalau kata orang-orang Jawa itu gigi gendeng. Nah kemudian akan memutar flywheel, flywheel akan memutar poros engkol atau memutar krek as. Nah itu sebagai gambaran tugasnya dinamo starter.
semua itu dasarnya sama. Pada mobil apapun semua dasarnya sama. Yang masih menggunakan dinamo starter sama semua, cara kerjanya seperti itu. Jadi dinamo starter ini hanya bekerja pada saat awal untuk menghidupkan mesin. Dinamo starter ini akan bekerja. Nah, apabila mesin mobil kita ya saat di starter berulang-ulang kali kita starter panjang terus ya, dan mobil itu nggak hidup-hidup karena mungkin kehabisan bensin atau mungkin ada kerusakan yang lain, maka yang terjadi ada dua hal ya. Yang pertama, strom yang ada di aki akan berkurang, bahkan akan tekor ya, istilahnya tekor, bahkan bisa sampai habis ya teman-teman ya. Nah yang kedua, dinamo starter ini akan cepat rusak. Kenapa? Karena dinamo starter ini di dalam sini tuh kalau kita buka ada karbon brush ya, ada rotor, dan juga ada kumparan ya, semacam gulungan. Sehingga ini nanti lama-lama bisa terjadi kerusakan. Makanya itu mobil tidak boleh di starter panjang ya. Jadi sekali kita starter, mobil itu mesti langsung hidup. Tidak boleh sampai cengek berulang-ulang kali sampai panjang tuh nggak boleh ya. Itu akan memperpendek usia dari dinamo starter ini teman-teman. Paham sampai sini teman-teman ya. Jadi tugasnya adalah untuk menghidupkan mesin aja. Saat dinamo starter dalam kondisi bagus, kondisi normal ya, maka tidak ada kesulitan untuk kita men-starter pada awal starter. Makanya perhatikan setiap mobil itu ya, kalau kita starter langsung hidup, itu menandakan bahwa kondisi mesin dalam keadaan oke, aki akan tetap awet, starter juga akan awet. Nah, jadi tugasnya itu aja. Saat mesin telah hidup, nah dia sudah berhenti, dia tidak bekerja lagi teman-teman. Paham sampai sini teman-teman ya. Nah itulah sebagai gambaran dasar dari cara kerja dinamo starter ini. Nah sekarang bagaimana dengan dinamo ampere, atau kata lainnya dinamo cas, dinamo pengisian ya. Dinamo ampere ini tugasnya adalah untuk menyuplai arus listrik atau memberi pasokan listrik ke aki. Kenapa demikian? Karena aki itu pada saat kita memakai strom yang ada di aki itu ya, maka otomatis aki itu akan berkurang stromnya. Contoh misalnya seperti kita starter mobil, dinamo starter ini bekerja ya, maka dia memerlukan listrik yang besar atau power yang besar. Maka itu aki harus disesuaikan dengan cc mobil. Kalau cc mobilnya cuma 1000, kita bisa pakai aki yang ukuran 40 ampere. Ketika cc-nya mobil itu lebih besar lagi, maka ampere aki pun harus dinaikin. Apalagi kalau kita menambah audio ya di mobil itu, seperti power atau subwoofer dan lain-lain, atau menambah aksesoris lampu, maka itu mesti perlu berhati-hati untuk aki tersebut ya, jangan sampai nanti kekurangan daya listrik. Nah tugasnya dinamo ampere ini atau dinamo cas ini atau dinamo pengisian ini atau alternator ini itu sama aja semua namanya, semua maknanya sama itu. Jadi ini tugasnya adalah menyuplai arus listrik masuk ke aki sehingga aki tidak kekurangan strom atau tidak kekurangan daya. Coba teman-teman bayangkan pada saat malam hari kita berkendara, kita menyalakan lampu utama ya, headlamp itu ya. Itu kalau kita gunakan lampu itu dalam waktu 10-15 menit kita nyalain terus lampu utama itu ya. Kalau dinamo ampere ini bermasalah, maka saya bisa pastikan aki itu akan kekurangan strom. Maka yang terjadi apa teman-teman, kalau yang punya mobil manual masih bisa dorong, bisa hidup ya, itu pun juga dalam jarak radius kilometer hanya berapa yang boleh bisa bertahan. Apalagi mobil injection, kalau mobil injection itu tidak boleh tekor akinya. Apabila tekor maka mesin akan pincang. Nah jadi perhatikan kalau lampu itu dihidupkan lama gitu ya, kita jalan malam, apalagi kita tambah lagi menggunakan AC, nah maka yang terjadi apa, kerja dinamo ampere itu sangat berperan penting ya di mobil ya, di mesin mobil. Jadi saat ini berputar,
diputar oleh tali kipas ya, mesin hidup gitu ya, maka dia ini akan menyuplai listrik ya, masuk pasokan listrik ke aki. Nah, saat aki dalam keadaan sudah full, maka dia akan kembali netral. Di dalam sini ada alat yang mengaturnya, ada dioda, ada yang menggunakan IC, ada IC, ada rotor juga, ada komparan juga. Nah, semua itu diatur oleh dinamo ampere ini atau alternator ini teman-teman. Nah, sekarang bagaimana seumpamanya teman-teman mengalami suatu ketika ya, coba perhatikan saat kita kontak ya, kita memposisikan kunci kontak kita di on sebelum starter ya, maka di panel itu akan menyala lampu gambar aki, betul kan ya, gambar aki nyala, gambar oli nyala, gambar handrem nyala, dan beberapa indikator lainnya akan memberitahu kepada kita bahwa mobil dalam kondisi kontak on. Saat kita menstarter dan mesin hidup, maka gambar aki itu akan mati. Perhatikan ya teman-teman ya, akan mati. Dengan demikian indikator tersebut memberitahu bahwa ampere ini telah bekerja, artinya telah memberi suplai listrik ke aki. Namun apabila mesin hidup ya, terus lampu indikatornya itu tidak mati, dia nyala terus ya, dia nyala terus nggak mati-mati, nah itu berarti ada permasalahan. Apakah tali kipas yang ada di sini putus? Kan ada tali kipas di sini ya, tuh periksa juga apakah tali kipas ini putus. Kalau tali kipas putus, otomatis ini nggak bisa berputar kan, maka akan terjadi gangguan pada dinamo ampere ini. Atau memang ada terjadi kerusakan pada bagian dalam komponen dinamo ampere ini. Nah, yang sering terjadi itu kerusakan pada karbon brush yang sudah habis, sudah tipis, sehingga tidak menyentuh pada rotor, kemudian tidak bisa merubah arus listrik dan tidak bisa menyuplai ke aki, sehingga indikator lampu akan menyala gambar aki. Nah, apabila teman-teman mengalami hal tersebut seperti itu ya, mungkin lagi mengendara tiba-tiba lampu indikator tiba-tiba nyala, nah teman-teman ya, jangan panik ya. Kalau pada saat malam hari, teman-teman harus mematikan AC jangan dihidupkan. Kemudian lampu utama jangan dihidupkan, pakai lampu kecil saja. Karena kita artinya gini, saat kita mematikan lampu dan AC berarti strum yang ada di aki tidak akan cepat habis. Ya dong, karena dinamo cas ini kan sudah tidak mengisi lagi ke aki. Maka listrik yang kita pakai itu sisa yang ada di aki. Tapi kalau kita menyalakan AC atau kita menyalakan lampu berterus-terusan, maka akan cepat habis strum yang ada di aki. Itu aja sih ciri dan tanda-tandanya kalau menyala demikian, dan carilah bengkel yang terdekat untuk cepat-cepat ditanggulangi. Nah, itulah tugas dinamo ampere. Jadi dinamo ampere ini dia bekerja secara terus-menerus ya, beda dengan dinamo starter ini. Dinamo starter ini hanya bekerja pada saat memutar sumbu engkol atau menghidupkan mesin. Tetapi ini bekerja terus-menerus. Ini selesai menghidupkan mesin, dia stop bekerja, nggak berputar lagi. Ini bekerja terus ya. Semakin kita gas, semakin kita naik RPM tinggi, maka dia akan terus mengatur pengisian masuk ke aki. Jadi kurang lebih untuk dasar-dasarnya, cara kerjanya kedua alat ini dan perbedaannya ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman ya. Nah, ini sedikit memberi informasi buat teman-teman yang punya mobil-mobil tua atau yang punya mobil-mobil sekarang ya, sama aja ya teman-teman ya. Prinsip cara kedua alat ini sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Selebihnya teman-teman kalau kurang paham, teman-teman boleh pelajari lagi. Buat pemula, banyak-banyak baca buku, banyak-banyak belajar teori, banyak-banyak juga belajar praktek, supaya teman-teman ketika kita memahami dasar-dasar kelistrikan mobil, maka kita mudah untuk memperbaiki kendaraan yang bermasalah. Oke teman-teman ya, mungkin kurang lebih begitu aja dulu yang bisa saya jelaskan di kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nanti kita ketemu di video saya akan datang. Salam sukses selalu dari Rayudi Channel. Thank you.